kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengundang salah satu anak youth. Saya percaya kesaksian sangat berkuasa ya untuk membangun suatu gereja, membangun satu sama lain. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Novik Raigel. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Igel. Haleluya. Jadi sebelumnya saya cerita dikit, Igel ini baru aja keterima di satu universitas negeri. Dan hari ini Igel mau kasih kesaksian sedikit tentang apa yang dia alaminya. Jadi gimana Igel? Pertama kali apa yang Igel alami waktu lulus SMA dulu lah? Jadi sehabis, kalau misalnya kita tarik lebih jauh, habis SMA kan tahun lalu saya tetap mendaftarkan perguruan tinggi kan. Tetapi gak ada yang dapat gitu. Mau negeri juga, terus stan yang saya lakukan, yang saya kerjakan juga gak dapat. Dan di masa-masa itu saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini apakah saya swasta saja di Batam? Apa ngambil keputusan untuk gap year atau nganggur setahun? Tapi di masa-masa seperti itu Tuhan menjawab, kayaknya kamu lebih baik nganggur saja dulu. Di masa-masa nganggur itu saya bergumul sama Tuhan untuk Tuhan tempatkan dimanapun. Imbasnya kepada saya beraktivitas dalam sehari-hari gitu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya saya ke Indomaret gitu atau ke pasar, terus ketemu guru saya kan atau teman saya, ditanya dong, Igel kamu kuliah di mana? Igel kamu kuliah di mana sekarang, lanjut di mana? Di UIB ya, di Poltek ya. Karena saya nggak tega bilang atau takut bilang saya nganggur, saya selalu jawab iya di UIB, iya di Poltek. Jadi udah beragam jawaban, pokoknya di mana-mana. Betul Bapak Ibu. Karena saya juga kan kayaknya nggak pantas gitu nganggur, karena saya anak pertama, anak tunggal lagi malah. Saya anak tunggal dan kedua orang tua saya juga bekerja. Jadi kayak nggak pantas saja gitu untuk menganggur dalam setahun, terlebih dengan kondisi ekonomi yang Tuhan berikan dengan cukup. Jadi di masa-masa itu saya berubah sikap, saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mulai mengikuti doa subuh di awal tahun 2020 ini. Dan situ juga Tuhan memakai saya untuk jadi WL. Entah kenapa suara seperti ini pun dipakai untuk WL. Itu Bapak Ibu. Terus di dalam ibadah youth juga saya dipakai untuk singer. Pakai mic lagi, nggak tahu kenapa. Suara kayak gini tak, adan tak, bass kayak gini nggak tahu kalau cocok atau enggak. Di masa pandemi, saya kira pengumuman SBM tahun ini lebih emosional, bukan karena saya lulus, tetapi ini karena di tengah pandemi. Bagaimana ini harus dilakukan dengan baik, tetap memperhatikan protokol, dan saya pun pasti belajar. Sebenarnya saya kan ada di satu tempat, tetapi karena pandemi ini kita diajarkan untuk belajar sendiri, mandiri. Kadang pun kalau ada les online, entah titip absen cuma gitu, terus titip absen, hadir Bu, terus tidur lagi. Kadang ngapain ntar lah, atau nanti aja kerjain PR-nya atau kerjain tugasnya atau kerjain belajarnya gitu. Jadi menurut saya ini pengumuman yang tahun ini lebih emosional saja. Jadi waktu di masa-masa penantian di gap year kemarin, waktu nganggur, ada nggak sih hal spesifik atau yang Igel dengar yang bisa nguatin Igel kemarin tuh apa yang bisa nguatin Igel? Sebenarnya kalau hal yang menguatkan itu banyak sekali ya, karena tidak mungkin dong satu tahun itu cuma 5, banyak sekali. Tetapi saya tarik dari 2 bulan sebelum saya ujian, saya ingat sekali itu pada 22 Mei 2020 hari Sabtu. Di situ pas doa subuh, pas Pendeta Nelson membawakan firman, coba teman-teman multimedia bisa buka di dalam Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12. Mungkin nggak bisa saya bacakan aja. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Kenapa menurut saya ini penting atau kena di dalam hati saya? Karena sini bilang berbalik kepadaku dan dengan segenap hatimu. Di situ waktu pada saat itu Pendeta Nelson bilang begini, kita
kepada Tuhan, bukan karena kita habis melakukan tindak kejahatan seperti kriminal, perampokan atau sebagainya, tapi hal kecil saja pun seperti balik percaya kepada Tuhan saja, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi saya menganggap ini kena ke saya karena di situ kan masa pandemi itu 2020 itu. Saya nggak ada belajar juga, bukan belajar sih, ibaratnya vakum bentar dan kembali untuk fokus. Tetapi kayaknya potensi yang saya miliki itu tidak sanggup untuk lulus ini. Itu jadi di masa itu juga kan ini dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan maju. Jadi sekitar seminggu kemudian atau awal Juni saya mengambil sikap untuk berpuasa sama keluarga saya juga setiap hari Jumat, dan tepatnya sebulan kemudian Bu Ratna berkhotbah tanggal 22 Juni saya ingat di ibadah raya ini tentang jadi kehendaknya. Saya ingat sekali waktu itu Bu Ratna bilang kalau Tuhan ngasih kita sesuatu sesuai kemauan kita, sesuai ego kita, pasti senang sekali, bukan? Tetapi gimana jadinya kalau yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa setiap doa kita pun kita lebih baik bilang bahwa jadilah kehendak Tuhan, berikan yang terbaik gitu. Sebelum saya sebelum khotbah itu saya selalu berdoa seperti ini, Tuhan biarlah Igel jadi mahasiswa di SBMPTN, dan itu kan mengikuti ego kita kan. Kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak biarlah Tuhan ikut campur dalam tangan kita, dalam Igel ujian, dan pokoknya tidak ada penyerahan diri lah. Selepas itu bisa dibilang sekitar sehari sebelum ujian saya mengambil puasa, dan tiba-tiba itu nggak ada orang tua saya di rumah, saya sendiri. Tiba-tiba ada keinginan hati saya untuk didoakan. Jadi saya teringat bahwa ada pendeta kita, kayaknya Pak Jimmy nggak usah deh, soalnya sibuk kan gitu. Jadi saya minta didoakan, saya langsung WA Bulian, saya langsung WA Bu Ratna, saya langsung juga WA Pak Nelson. Oke, selepas itu Bulian menjawab, pertama Bulian yang menjawab, oh iya boleh ke gereja saja. Selepas itu saya balik, saya pergi terus balik habis doa. Jadi udah pada tahu kan siapa sih orang pemuda yang dibilang Bulian untuk didoakan minggu lalu? Udah pada tahu ya. Jadi jangan kita ini cerita bohong nih, ini buat ini, jangan gitu ya. Udah pada tahu kan? Mungkin harus dikasih tahu lagi. Ya. Terus selepas itu pendeta langsung menelpon saya. Kita telepon di WA, dan malamnya Bu Ratna menelpon saya, mungkin baru baca gitu ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa ada kesamaan di dalam balik tiap-tiap doa pendeta, dan itu di waktu yang berbeda. Coba teman-teman kita buka di Matius 18 ayat 19. Nah, ini yang kesamaan yang saya maksudkan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saya maksudkan di sini, saya tidak tahu lah, mungkin Tuhan mau menaruh kesamaan yang sama di dalam doa itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, dalam 3 hari sebelum saya ujian, saya waktu itu lagi lihat di Facebook kan, lihat scroll timeline, tiba-tiba ada postingan pendeta Niko. Itu postingannya udah setahun yang lalu. Jadi dalam postingan itu pendeta Niko bilang siapa yang mau didoakan gitu. Disuruh sertakan namanya, disuruh sertakan alamatnya, dan topik doanya seperti apa gitu. Coba teman-teman multimedia bisa kasih screenshot. Bisa atas. Nah, ini Facebook saya. Shalom Pak Pendeta. Terus topik doanya, mohon doanya Pak Pendeta tanggal 23 Juli 2020 saya akan menghadapi ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Kiranya saya diberi hikmat, kecerdasan, dan ketenangan dalam mengerjakan soal ujian nanti. Tuhan juga menuntun saya dalam memilih jawaban
benar dan tangan saya dikuduskan terlebih dahulu untuk dapat mengklik setiap jawaban. Oke, selanjutnya gitu. Baru pendeta Niko nih jawabnya setelah saya ujian gitu loh. Dan pendeta Niko pun juga bilang, ya maksudnya kan mungkin pendeta Niko kan juga sibuk kan gitu, tidak setiap saat pantengin Facebook gitu. Pendeta Niko juga bilang gini, Shalom Bukit, mari kita sepakat untuk berdoa, kiranya hasil yang terbaik yang akan keluar dari ujian masuk program tinggimu ini. Apapun yang terjadi tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan ya, amin. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi sini juga pendeta Niko bilang sepakat untuk berdoa, gitu. Dan pada waktu ujian dan sampai pengumuman, ada nggak yang misalnya kayak ada keraguan atau apa sih yang Igel rasain waktu itu? Keraguan pasti ada dalam mengerjakan ujian. Terlebih entah karena saya excited gitu ya. Saya waktu itu ada ngerjain soal ini saya bisa. Karena kan sistem SBM seperti SBM tahun ini kan dia memakai sistem IRT. Jadi ibaratnya kita benar nih soalnya, benar jawabnya. Jika soal itu susah dan sedikit yang benar, berarti poin untuk nilainya itu tinggi gitu. Jadi kebetulan saya bisa dan saya bisa kerjakan. Tiba saya kerjakan, tiba-tiba habis waktu. Maksudnya ke materi selanjutnya. Di situ saya kesal sekali karena saya tidak ada manajemen waktu yang baik gitu. Jadi itu padahal bisa mengupgrade nilai saya, bisa mengupkan nilai saya. Dan terlebih untuk bahasa Inggris juga ada beberapa saya yang salah. Tetapi selepas dari ujian itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika sudah mengerjakan yang terbaik, jika sudah memberikan yang terbaik, tetapi biarlah tanganmu yang mengupgrade nilai IGEL, yang bisa mengupkan nilai IGEL. Ujian yang sudah IGEL jalani jauh daripada kata sempurna. Jadi pas pengumuman ujian, papa saya gak ada di rumah kerja, cuma mama saya dan saya. Saya bilang sama yang ini sama mama saya, Ma berdoa dulu yuk. Sudah mau berdoa, saya bilang gini dulu sama mama saya, Ma, kita sepakat dulu sebelum buka pengumuman, apapun nanti hasilnya itu yang terbaik daripada Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada IGEL. Setelah saya buka, puji Tuhan, diterima di ilmu hukum Universitas. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ada kuasa dalam kesepakatan, amin. Cerita dikit, sebenarnya Igel ini nggak pernah saya suruh ya untuk kesaksian. Dia inisiatif sendiri untuk ngasih tahu saya, besok aku mau kesaksian, boleh? Katanya gitu kan, boleh banget. Kita malah sangat senang ya kalau menerima ada anak youth yang mau involve untuk pelayanan, untuk kesaksian, membangun satu sama lain. Dan mungkin banyak dari kita yang udah nyadar perubahan Igel banyak banget dari yang sebelumnya sampai sekarang. Bahkan sebenarnya kata Igel tadi, coba aja kalau dulu dia diterima langsung, mungkin dia nggak punya kedewasaan yang nyampe sekarang. Apa yang dia rasain itu, yang waktu dia nganggur itu malah membangun dia nyampe dia bisa kesaksian sekarang. Kalau tahun lalu dia nggak akan kesaksian di tempat ini. Tapi hari ini Igel memberanikan dirinya untuk kesaksian di depan kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu ayat yang mungkin belakangan ini sering kita baca, Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Baik, kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Siapa yang setuju kalau kita adalah orang-orang yang berbeda, amin? Nah sekarang sebenarnya apa sih yang berbeda antara kita sama orang-orang yang kita orang-orang yang beribadah sama orang-orang di luar sana yang gak beribadah? Bapak Ibu Saudara, orang-orang beribadah itu bukan cuma sekedar datang ke gereja tiap minggu, tapi orang-orang beribadah yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup
hidup dalam penyembahan. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan orang-orang yang selalu merasa bahwa dia haus akan Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam penyembahan. Sekarang siapa yang percaya kalau kita adalah anak-anak Allah? Masih sedikit yang percaya. Siapa yang percaya kalau kita adalah anak-anak Allah? Amin. Nah, sebagai seseorang yang punya hubungan seperti bapak dan anak, komunikasi kita nggak mungkin sama kayak orang yang bukan anaknya. Seperti misalnya contoh, anaknya Pak Jokowi, Kaisang. Kalau dia cara dia berbicara sama Pak Jokowi pasti beda dong dengan cara saya kalau berbicara dengan Pak Jokowi. Nah, itu juga karena kita adalah anak-anak Allah, jadi standar kita dalam menyembah harus berbeda. Amin. Suatu hari saya ikut ibadah youth live streaming dari GDS Jakarta. Ada satu kalimat yang sampai sekarang saya masih merasa sangat diberkati, dikatakan, apa sih hal yang sebenarnya mengubahkan atmosfer saat kita menyembah? Apakah ketika kita menceritakan masalah kita atau beban kita kepada Tuhan, atau saat kita menangis mengingat beban kita, atau saat kita menyembah, kita pure, murni menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Amin. Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus sangat mengasihi Tuhan. Dan dalam roh dan kebenaran, penyembahan kita menjadi penyembahan yang dikehendaki Tuhan. Dalam roh dan kebenaran juga adalah tanda kita memberikan akses sepenuhnya untuk Roh Kudus dapat berkarya dalam hidup kita, membukakan pintu jawaban untuk kita. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di Alkitab tertulis, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, pandanglah Tuhan dalam penyembahanmu. Semuanya itu, katanya semuanya itu, jawaban dari semua doamu, pintu-pintu terbuka, penghargaan, kesuksesan dalam usahamu, pengembalian 7 kali ganda, pemulihan, pekerjaan, bahkan pasangan hidup yang baik, pendidikan, cita-citamu, masa depanmu, semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Amin. Hidup dalam penyembahan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nomor 1, menanti-nantikan Tuhan. Kita buka sama-sama di Yesaya 40 ayat 31. Ayat yang saya dan keluarga saya hafal di ibadah keluarga kami. Dan saya mendapatkan rema yang luar biasa dari ayat ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 2-3 ayat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahan kita, yang awalnya kita udah merasa putus asa, mau nyerah aja, tapi kalau ketika kita menyembah dan menantikan Tuhan, berserah sama Tuhan, melepaskan segala beban yang kita pikul, Tuhan memberi kita kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentang raja wali, kemarin saya googling sedikit, cari di Google, banyak banget artikel-artikel yang tentang raja wali, tapi saya menemukan satu artikel yang sangat menarik menurut saya, judulnya Belajar dari Kehidupan Burung Raja Wali. Jadi ada fakta dikatakan seekor burung Raja Wali itu bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Wah, 70 tahun itu waktu yang sangat lama. Saya aja harus 50 tahun lagi hidup untuk merasakan gimana sih 70 tahun itu. Gak kebayang selama apa. Tapi untuk mencapai umur tersebut, burung Raja Wali itu punya fase perubahan tubuh saat dia berumur 40 tahun. Sama lah ya kayak manusia, kita pasti punya kelemahan tubuh kalau kita semakin tua.
Dan katanya untuk tetap hidup sampai 30 tahun lagi, dia harus melewati fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Atau kalau dia nggak mau sakit-sakitan bisa aja, tapi nggak bisa jadi kalau dia bisa hidup selama itu. Jadi katanya pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali itu udah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya. Jadi sulit kalau dia mau makan, kehalang-halang dan saat dia mau makan. Dan cakar-cakarnya pun udah pada tumpul, nggak tajam lagi. Yang ketiga, bulu-bulunya udah semakin tebal, jadi susah dia untuk naik terbang tinggi. Jadi kalau dia mau tetap hidup sampai 30 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia harus lakukan? Yang pertama, dia harus terbang dulu mencapai pegunungan yang tinggi. Dia buat sarang di sana, dan setelah itu dia harus mematuk-matukkan paruhnya ke bebatuan di gunung-gunung itu sampai paruhnya lepas. Dan setelah itu dia nunggu beberapa lama lagi sehingga paruhnya numbuh. Dengan paruh itu dia cabut kuku-kukunya yang udah tumpul. Setelah itu dia nunggu lagi untuk kuku-kukunya tumbuh menjadi tajam lagi. Setelah udah tajam kuku-kukunya, dia mencabut bulu-bulunya dengan kuku yang tajam itu. Setelah itu sama ditunggu lagi sampai bulunya tumbuh lagi, baru dia bisa hidup normal seperti biasa lagi. Dan prosesnya itu memakan waktu sekitar 6 bulan atau setengah tahun. Proses yang panjang, yang menyakitkan, nggak tahu lagi dia susah makan, kalau nggak ada paruh, nggak ada kuku yang tajam juga susah, dan juga bulunya. Dia harus merasakan kesakitan itu dulu untuk bisa hidup 30 tahun lagi. Sebuah proses yang mungkin buat kita kayak ogah kalau mau diulang lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita ambil dari cerita ini, situasi boleh berubah. Situasi pasti berubah seiring berjalannya waktu. Kita ngerasain sakitnya, ngerasain jatuh dan gagal berkali-kali tapi tanpa itu apa kita bisa ngalamin arti terobosan itu? Apa kita bisa ngalamin apa arti kekuatan baru yang ditambahkan di hidup kita? Hal penting yang harus kita ingat, iman bisa bekerja kalau ada masalah yang kita hadapi. Kita nggak butuh iman kalau nggak ada masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya semua di sini ada masalah masing-masing dan itu normal. Bahkan kita nggak bisa ngebayangin ada berapa banyak orang yang punya masalah yang lebih berat, yang mungkin kalau kita alamin kayaknya nggak sanggup deh. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan di saat-saat yang sulit sekalipun, dengar ini, Tuhan lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan dan kapasitas yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan untuk mengatasi masalah itu. Amin. Nanti-nantikanlah Tuhan. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya, gak akan ada yang terjadi kalau kita diam di tempat. Di ayat ini, dia bilang berlari, berjalan, gak ada yang diam di tempat. Ada saat-saat di mana ketika kita mengalami fase-fase tersulit, kita harus tetap berlari, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap bangkit lagi. Dan tetap berusaha sekuat tenaga. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan baru lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Tuhan gak bilang kita gak akan merasakan kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau bisa saja gagal, tapi engkau akan terus berlari, engkau terus berjalan, terus bangkit kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, ketika kita menyembah apa yang selanjutnya kita lakukan, 2, klaim janji Tuhan. Amin. Kembali lagi, kita semua tahu dan yakin kalau kita ini anak-anaknya Allah. Jadi Allah sebagai Bapa kita tentu punya peran yang gak bisa digantiin oleh siapapun. Seorang Bapa punya ikatan yang spesial yang gak dipunyai orang lain. Kalau saya pribadi, kakak saya sama adik saya, kalau menghadapi sesuatu yang gak biasa kami lakukan, menghadapi sesuatu yang mungkin sulit kami lakukan, pasti larinya ke Papa. Kenapa?
Tuhan Yesus juga selalu berdoa kepada Bapa. Dia pasti ngerasa lebih kayak aman, dan tentang apapun yang dia lalui, dia selalu bilang kepada Bapa. Begitu juga kepada dengan kita, dengan Bapa yang di sorga. Hidup di dunia ini gak buat kita terbatas untuk mengakses komunikasi kita sama Tuhan. Apalagi ketika kita hidup dalam penyembahan, kita tahu persis apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi sesuatu. Oh, keluarga kami sedang mengalami, kayaknya kami kekurangan. Klaim janji Tuhan. Bapa, saya klaim perlindungan atas keluarga saya. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Bapa yang sanggup mencukupkan segala yang kami perlukan. Oh, saya punya penyakit dalam tubuh saya. Bapa, saya klaim kesembuhan atas tubuh saya. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Bapa yang sanggup menyembuhkan. Amin. Semua hal yang kita hadapi, mau itu kecil, mau itu besar, Bapa, Engkau adalah Allah yang melakukan hal-hal yang mustahil, yang gak pernah kami bayangkan, hal yang mungkin gak masuk akal bagi kami. Karena kami tahu, saya tahu, Engkau tidak terbatas. Saya sangat percaya itu. Bapak Ibu Saudara, kalau percaya semua, kita harus tangkap apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi katakan amin. Haleluya. Seorang Bapak pasti melakukan apa yang dia bisa, apa yang sanggup dia lakukan, asal ada satu hal yang lagi yang harus kita lakukan, yaitu yang ketiga, percaya penuh. Amin. Petrus ketika dia berjalan di atas air, dia begitu percaya sama Tuhan sehingga dia mengalami hal yang mustahil, yaitu berjalan di atas air. Tetapi ketika ombak semakin kuat, apa yang terjadi? Dia goyah, dia ragu, dan akhirnya tenggelam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah dan gak bisa memaksakan kita untuk percaya. Dan Tuhan itu memberikan kita kebebasan penuh untuk memilih antara iya atau tidak. Jika kita memilih untuk percaya, jangan biarkan ombak sebesar apapun membuat kita goyah. Anak-anak muda, engkau gak akan bisa merasakan mujizat kalau yang kau impikan itu atau tujuanmu adalah hal yang biasa-biasa saja, yang realistis. Mungkin banyak dari kita yang mikir, iyalah Abi rajin ke gereja, pelayanan, makanya bisa ngalamin mujizat masuk ke SOT di Singapura. Iyalah Igel sering ikut doa subuh, pelayanan pula, gak heran kalau dia masuk perguruan tinggi negeri. Kalau pikiran kita masih di situ, mungkin semua orang yang pelayanan, semua hamba Tuhan, mengurus di gereja di seluruh dunia mungkin udah ganti-gantian mengisi rekor orang tersukses dan orang terkaya di dunia ini. Tidak, itu semua bukan terjadi karena apa yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan, sebanyak apa pelayanan yang kita lakukan. Setiap dari kita pasti punya porsi sukses masing-masing, dan untuk mencapainya ya berbeda-beda juga. Banyak yang merasakan sakit yang nggak tertahankan untuk mencapainya. Tapi satu hal yang harus jadi pedoman bagi hidup kita, poin yang utama bukan menjadikan pelayanan itu menjadi tanda ukur kita, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian dalam hidup kita, dan hidup kita dipenuhi oleh penyembahan yang sejati. Amin. Dan banyak orang yang tidak hidup dalam penyembahan mengalami kesuksesan. Banyak. Kalau kita bisa lihat di luar sana, pasti banyak orang yang gak percaya Tuhan tapi lebih sukses dari kita. Tapi dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita baca bersama-sama aja. 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mungkin mengutip dari kesaksian Igel tadi, mungkin dia selalu berdoa, aku harus Tuhan bantu aku SBMPTN, aku masuk perguruan tinggi negeri, aku masuk situ. Itu doanya awalnya. Tapi ketika dia tahu dia mau berubah oleh pembaruan budinya, dia tahu bedakan mana kehendak Allah sama yang bukan. Dia akhirnya berdoa
aku. Keinginan kita banyak, keinginan kita pasti gak mau lah yang susah-susah. Kita maunya instan, kita maunya langsung kita mendapat berkat itu. Tapi ketika kita gak mau menjadi serupa dengan dunia ini, kita berubah, pembaruan budi kita tahu mana kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang cerita sama saya tentang hidupnya, tentang masalahnya, kita sebagai pendengar, kita bisa nilai dong, ini orang ada yang nggak butuh solusi dari kita. Ada orang yang dia udah tahu sebenarnya apa yang dia mau lakukan, dia cuma butuh pendengar aja. Yang benar-benar, tapi ada juga yang benar-benar nggak tahu apa yang harus dia lakukan dan butuh solusi dari kita. Nah, kita sebagai pendengar atau respon cerita mereka, solusi apapun yang kita berikan tergantung orangnya untuk melakukannya atau enggak. Padahal mungkin kita tahu solusi yang kita kasih itu benar, tapi seringkali berbanding terbalik dengan apa yang dia mau lakukan. Sama seperti kita sekarang. Ketika ada masalah yang kita hadapi, kita tahu kita gak seharusnya bersungut-sungut, kita tahu harusnya kita percaya, kita tahu harusnya kita taat, kita harus ikut kehendak Tuhan. Tapi kenapa kita bingung? Kenapa kita bingung untuk memberikan keputusan itu, untuk percaya atau enggak, untuk melakukannya atau enggak? Karena ketaatan itu bisa jadi menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Gak berarti kalau kita taat, kita bakal tenang-tenang aja. Kalau kita mau lanjut, banyak yang harus kita korbankan. Seperti Raja Wali itu. Kalau dia mau lanjut hidup 30 tahun lagi, dia harus mengalami transformasi tubuh yang sakit banget. Yang mungkin kita bayangin aja nggak bisa. Tapi kalau dia taat, dia tahu ada sesuatu yang baik yang menunggunya di sisi yang lain. Amin. Seorang ibu juga harus merasakan sakit 9 bulan membawa anaknya di kandungan, bahkan harus merasakan sakit yang melahirkan untuk bertemu sama anaknya. Itu semua balik lagi ke pilihan kita, melakukan apa yang kita tahu atau kita mau melakukan apa yang kita mau. Yang kita mau pasti nggak mau yang sakit-sakit, nggak mau yang susah-susah. Tapi kita gak akan pernah ngerasain mujizat yang kita harapkan kalau kita masih memegang erat kehidupan kita yang lama. Hidup yang masih mengizinkan kita untuk bersungut-sungut, yang masih mengizinkan ombak yang besar seperti Petrus tadi untuk membuat iman kita goyah. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita udah dengar kesaksian tadi yang luar biasa dari Igel. Kita juga udah dengar firman Tuhan sebagai anak-anak Allah. Mari menyembah dengan penyembahan yang berbeda. Mari kita selalu menantikan Tuhan. Mari kita selalu klaim janji Bapa. Dan mari kita serahkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita tidak menyisakan sedikit pun celah untuk kehidupan kita yang lama. Mungkin ketaatan kita sekarang akan membuat kita menunggu lama. Gak buat kita langsung instan karena kita taat. Tapi percayalah, ketika engkau fokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di sepanjang hidupmu, engkau akan bangkit lagi dan lagi dan lagi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang tim praise and worship. Haleluya. Penyembahan yang mengubahkan atmosfer adalah penyembahan yang berlandaskan roh dan kebenaran. Hari ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Tuhan sebagai anak dan bapa, sebagai orang yang mempunyai hubungan khusus yang spesial bersama Bapa. Sebuah penyembahan yang intim. Bapa, kami menanti Kamu Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, jamah kami Tuhan. Kami memberikan akses sepenuh-penuhnya untuk Engkau dapat mengambil alih hati kami. Engkau adalah Bapa yang sangat
kami ke level yang lebih tinggi. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Oh Bapa, kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku Tuhan. Ku nantikan Tuhan Kau hadir di sini. Haleluya. Kami percaya.
setiap kita, apa yang bisa pergumulkan tentang keluargamu, tentang sekitarmu, mari kita klaim janji Tuhan. Mari kita klaim perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Mulai saat ini Tuhan, kami serahkan keluarga kami Bapa. Mari kita sama-sama klaim janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kita buka suara, kita klaim janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami klaim perlindungan Tuhan atas keluarga kami Bapa. Kami klaim Tuhan Yesus penyediaan di atas keluarga kami. Bahkan yang sakit dan keluarga kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang bisa menyembuhkan, Engkau Bapa yang sanggup, Engkau Bapa yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kami percaya Tuhan Yesus, kami melakukan Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengklaim janji Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang layak, Engkau Bapa yang sanggup, Engkau Bapa yang menerima segala pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di sini saat ini. Lebih lagi kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Engkau. Sekali lagi kami buka hati kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau bebas berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin.